Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 12 April 2025, tertulis di dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Alai ninnasimi kama, songo sitong na mangulu Jehovah, manang aha sipa bau nedebata tuau, ido hata honokku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua yang dikasihi Tuhan, ada istilah ABS, asal Bapak senang. Inilah istilah yang sering terdengar untuk menerjemahkan keadaan di mana banyak orang berusaha dan tergoda untuk mengatakan apa yang ingin didengar atasannya, yang kedengarannya baik, bukan apa yang sebenarnya. Usaha untuk menyenangkan orang lain seringkali mengabaikan kebenaran. Tetapi Nabi Mika yang dikisahkan dalam konteks nas harian kita hari ini menunjukkan sebuah sikap yang berbeda dari hanya sekedar menyenangkan hati Raja Ahab dan juga Raja Yosafat. Nabi Mika berkata yang sebenarnya tentang apa yang difirmankan Tuhan kepadanya tentang rencana Raja Ahab dan Raja Yosafat untuk berperang melawan Ramot Gilead. Dia memilih taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Konteksnya perlu kita tahu, ketika Raja Ahab, yaitu Raja Israel, dan Raja Yosafat besannya, yaitu Raja Yehuda, hendak berperang. Mereka memanggil nabi-nabi untuk minta petunjuk Tuhan. Tetapi hampir semua nabi di sana hanya menyampaikan apa yang kedengarannya enak oleh raja, bukan sesuatu yang sebenarnya. Tetapi Mika berbeda. Saat disuruh ikut-ikutan dengan nabi lain agar Ahab senang dengan perkataannya, Mika menjawab, apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Sahabatku semua, baiklah kita belajar dari sikap dan prinsip Nabi Mika ini yang mengajarkan kita tentang keteguhan hati dalam menyampaikan kebenaran. Mika tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikannya, dan ia tidak kompromis meskipun tahu bahwa raja akan marah atas apa yang diucapkannya. Jangan pernah menggadaikan prinsip kebenaran hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Yesus sebagai teladan kita dalam prinsip kebenaran mengajarkan kita, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, melalui nas harian kita diajak untuk menjadikan firman Tuhan sebagai kebenaran mutlak atas hidup kita. Sekalipun apa yang disampaikan firman Tuhan bertentangan dengan kehendak dan kemampuan kita, tanamkanlah di dalam hati bahwa itu adalah yang terbaik. Mengapa kita harus yakin akan hal itu? Karena kalau Tuhan yang berfirman dan berkehendak, tidak ada yang difirmankannya yang gagal. Dengan demikian, kita dapat meneladani Mika untuk tetap konsisten menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berkata, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Yang difirmankan Tuhan, itulah kebenaran, katakanlah itu. Sebagai orang percaya yang hidup dalam kemurahan Tuhan, mari komit untuk mengatakan kebenaran, sekalipun berada di tengah tekanan teman, keluarga, atau lingkungan kerja. Buang keinginan untuk mencari nyaman. Tetaplah setia kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.